Oke, kita panggilkan juga Sarah Cassandra selaku Isyana Manager, co-founder dari Red Rose Records. Jadi, Sarah, selamat sore. Oke, apa kabar Syan? Baik. Ini saya senang sekali ada di sini. Selamat sore semuanya. Sore teman-teman media. Ini udah sore kan ya? Udah sore. Gimana nih? Sudah menikmati ketemu di sini? Sudah ya. menikmati makanan dan minumannya. Oke. Udah ngopi. Udah ngopi. Itu penting banget. Penting. Yes. Karena tadi pagi aku habis ada acara mencoba salah satu treatment yang akan ada di konser. Wow. Dari pagi dan di Bogor kan ya? Bogor. Iya. Luar biasa Syan. Langsung terbang ke SCBD. Yang merah-merah nih kayaknya. Iya, sampai apa tuh Syan? Itu banyak apa ya gitu ya? Ada di tabung-tabung ya kayaknya. Kalau kamera kayak Syan kan? Iya. Benar. Oke Syan, mungkin aku mau ngobrol-ngobrol juga mengenai perjalanan dan juga konser yang akan konser yang sudah aku nantikan ya. sudah dinantikan selama 10 tahun. Iya, 10 tahun berkarya. Apalagi pas mulainya kan udah berpuluh-puluh tahun ya sih Syan? Iya. Dari perjalanannya gimana Syan? Iya, sekarang udah mengenal musik tuh emang udah berpuluh tahun ya, benar-benar. Mungkin seumur hidup Syan kali ya? Iya, Benar ya? benar sih. Musik dari kecil mungkin udah jadi, bukan hanya jadi passion, mungkin udah jadi nyawanya Isyana juga kan? Oke, tepuk tangan dulu dong untuk semua Isyana dan Sarah hari ini. Aku mau sambil ngobrol-ngobrol ya Syan. Kira-kira apa sih yang menginspirasi Isyana nih memilih tema Lost in Harmony untuk konser kali ini? Dan pesan apa aja yang pengen disampaikan? Oke, jadi aku memilih tema Lost in Harmony itu sebenarnya balik lagi ke musik itu sudah menemani dan punya hubungan yang sangat intim dengan Isyana dari kecil sih sebenarnya. Makanya itu bagaimana cara aku mengekspresikan diri aku yang paling utuh. Makanya aku pengen mengajak teman-teman untuk merayakan 10 tahun aku berkarya di industri musik Indonesia ini dengan Get Lost in My Harmony. Oh, itu harmoni mayor yang aku ciptakan, mau minor, tapi benar-benar emang ada musik banget semua yang aku rasain di dalam diri aku yang tidak bisa aku ucapkan melalui kata-kata, itu semua tersalurkan, tertranslate dengan apa adanya paling jujur ke musik. Makanya di 10 tahun ini pengen teman-teman tuh bukan hanya hadir ke konser Isyana untuk menyaksikan Isyana, tapi juga sedikit mengalami menjadi aku kayak seperti apa sih isi kepala Isyana gitu. Karena menarik ya, sepertinya hidupkan roller coaster. Jadi pengennya di konser ini aku menyuguhkan sesuatu yang sangat personal, di mana bentuk panggung, treatment, terus visualnya seperti apa, lightingnya seperti apa, itu semuanya juga aku ikut menyelam ke dalam. Karena mumpung ini lagi bikin konser sendiri, di mana aku benar-benar dikasih kebebasan. Untuk itu ada Sarah juga yang kayak tenang yuk, terus menerus BM belas meledak ya budgetnya gitu, tapi kayak aku punya mimpi seperti ini, tapi akhirnya dibantu untuk menata dan mengkurasi semuanya agar bisa direalisasikan di konser ini. Kayaknya persiapannya panjang ya, banyak banget. Panjang nih sebenarnya sih dari akhir tahun lalu ya. Dari tahun lalu udah dijajaki lah semuanya. Yes, dari tahun lalu aku udah bilang, Sar, aku tahun depan 10 tahun berkarya aku pengen bikin konser tunggal, karena dibilang konser tunggal besar pertama tuh ini ya. Sebetulnya iya, kalau konser tunggal pertama ya, karena Iya. kita memulai perjalanan ini dari 2 tahun lalu lah ya. Flexi konser tuh percobaan kita tuh, langsung bawa ke 5 kota gitu sebenarnya. Flexi konser 5 kota naik-naik trayek gitu gak sih? Iya, macam-macam. Itu tiap kota beda. Tiap kota gimmicknya beda, apalagi konser yang 10 tahun ini yang konsepnya udah dipersiapkan dengan sangat matang ya kan? Iya. Ada lagi nih, ada aja nih. Ada aja sih. Terus aku kayak ya mungkin yang belum mengenal Isyana secara seutuhnya datang ke konser ini bakal oh gini rating gitu, makin Oh makin begini ya gitu. Ya tapi itu aku yang apa adanya gimana ya. Iya. Iya. Gimana ya gitu. Apa adanya ada aja. Aku suka ada aja. Bener. Makanya kadang-kadang itu ada aja sampai jadi anthem kayak wah lagu banget. Kayaknya emang lagu-lagu kehidupan banget nih kayaknya untuk menemani ya kan. Oke Syan, nih seperti yang udah kita ketahui ya, Isyana kan selalu menyuguhkan konsep nih ya kan. Show-nya yang selalu nggak biasa. Boleh dijelasin dari konsep dan konser yang akan seperti apa? Dan apakah ada sesuatu yang baru dan yang lebih wow atau ada yang nggak terduga lagi nih?
Sebenarnya yang bikin ini multiplikasi dari Lexi Concert, dari konser kelima kota itu adalah di 10 tahun ini aku ingin membawa unsur Isyana yang seakar-akarnya, yaitu ada unsur klasiknya. Karena kan aku emang lahir dari dunia classical music gitu ya, sekolah opera gitu. Jadi aku akan menyuguhkan elemen orkestra, mengajak Kak Afif Priyatna, dia adalah salah satu mentor musik aku dari kecil. Ya nanti akan berkolaborasi tidak? Berkolaborasi, dia akan mengundang orkestra Jakarta Concert Orchestra, terus akan ada BMS, Batavia Madrigal Singer, sama The Resonance Children's Choir. Seru. Jadi akan lebih megah lah, megah secara rasa sih ya, aku rasa. Ini dia bedanya sama orang biasa. Kalau orang biasa lahiran di rumah sakit atau lebih, dan kalau Isya lahiran langsung klasik gitu. Tepuk tangan dong, sedap banget ya. Oke, nggak terasa kita juga udah mendekati hari H ya. Kayaknya hitungan hari Minggu lah, minggu ya. Minggu ya kan? Kalau dibilang hari deg-degannya makin ya. Parah. Kita makin deg-degan. Closing Harmony kan di tanggal 16 November nih, Isya. Nanti gimana nih perasaan Isya yang sebentar lagi merayakan bersama perjalanan 1 dekade berkarya? Aku sih bawa fun ya, karena ini memang salah satu cita-cita aku ya, untuk bisa membagikan karya-karya aku dengan suguhan yang utuh gitu ya, nggak cuma musik sama aransemennya, tapi juga segala elemennya dipikirkan secara matang. Jadi aku akan bawa ini sebagai perayaan besar aja, happy aja. Perayaan besar dan happy aja. Momen katarsis ini ya, karena benar-benar momen aku untuk kayak gitu tuh di saat aku di panggung ya. Kayaknya gitu sih, energinya lagi dikumpulin banget ya. Benar akan menyalurkan semuanya. Oke. Nah, Syani, menjelang konser apa aja sih yang udah dipersiapkan khususnya untuk ini? Kalau aku sih sehat jiwa raga ya. Amin. Ya, raga harus fisiknya, tapi psikis juga harus dijaga banget ya. Pastinya. Supaya nanti manggungnya tuh bisa benar-benar konten gitu ya, benar-benar kayak pol-polan. Oke, nah sekarang aku mau lanjut bertanya sama Kak Sarah Kasera. Gimana nih Kak Sarah nih persiapannya? Sekarang beralih untuk Kak Sarah nih, untuk yang selalu mengikuti dan menemani Isyan ya dalam perjalanannya. Gimana perasaan Kak Sarah sebentar lagi konser Lost in Harmony akan berlangsung di tanggal 16 November ini? Bisa disertai nggak? Ya, kalau ditanya perasaan sebetulnya deg-degan tapi juga excited sekali, karena memang kita menyiapkan ini secara gagasan sebetulnya mungkin nggak dari setahun yang lalu ya, tapi udah dari bertahun-tahun sebelumnya, bahkan pada saat kita melaksanakan Lexi Concert atau show-show Isyana sebelumnya. Karena tahun lalu juga Isyana sempat launching album keempat dan kita melakukan tour juga untuk album showcase. Jadi sebetulnya pilihan untuk selalu melakukan atau coba menggagas dan mempersiapkan konser sendiri itu sudah jadi agenda untuk Retros juga, untuk manajemen Isyana. Karena ya kita selalu pengen memberikan suguhan yang utuh gitu, yang komplit dari karya-karya Isyana, mau yang sebelumnya bahkan yang akan datang. Banyak sekali yang sebetulnya jarang terekspresikan secara penuh gitu. Dan apalagi Isya juga dengan bentuk-bentuk karyanya ini sebenarnya turunannya banyak banget, sangat kreatif, sangat detail gitu. Jadi kita pengen banget di konser ini semuanya bisa bisa disaksikan ya, gitu, disaksikan oleh para pendengar, para audiensnya Isyana, fanbase-nya dan yang lain. Nah, jadi ya sekarang ini yang lagi kita lakukan, kita maksimalkan semuanya lah gitu, memaksimalkan semua persiapan teknis maupun kreatif, dari banyak ide yang kemudian selalu berkembang. Jadi tidak ada hentinya. Juga sedang ngerem-ngeremnya juga ada gitu, tapi kita banyak melibatkan sekali banyak pihak sebetulnya, dari urusan show, panggung, semua teman-teman kreatif, bahkan sampai ke area gitu. Jadi memang banyak banget partisipan yang kami libatkan, kami ajak. Bahkan di konser 10 tahun ini juga kami membuka ruang lebih lagi untuk teman-teman pelaku kreatif dari bidang-bidang yang lain.
Rencananya mudah-mudahan semuanya lancar. Kami juga mengajak teman-teman dari artis instalasi, multimedia dan lain-lain untuk juga menyuguhkan sama-sama memanfaatkan ruang ini, wadah ini menjadi tempat mereka mengaktualisasikan diri dan bisa menyuguhkan karya-karya mereka juga. Seru, tepuk tangan dong untuk persiapannya. Nggak tidur? Oh, Sempet ya tidur ya? mimpi-mimpi dikit harus lah. Mimpi-mimpi konsep terus ya kayaknya. Tapi ya, setiap mimpi adalah Yang mimpi adalah ini. Lama-lama jangan tidur, kamu Shan, jangan tidur. Soalnya aku kalau di mimpi suka ada aja. Tambah lagi soalnya bisa dibawa meeting, workshop. Semalam aku mimpi ini. Kayaknya gue nggak tidur deh cuy. Budgetnya nambah terus berarti kalau konsep berkembang terus. Untung ada tim yang keren-kerenin sih. Timnya khusus ngeram kayaknya ya? Iya. Aduh seru juga lagi. Timnya gila semua. Iya. Untungnya tuh tim aku tuh benar-benar bisa menangkap apa yang bisa menginterpretasikan apa yang ada di pikiran aku sih. Jadi aku rasa sangat terbantukan dengan kayak mungkin ini dari gini sekian detik ini. Di sebelum masuk ke dalam panggung aku yang membuat instalasi itu mereka tampung semuanya. Ya tapi lagi-lagi akhirnya kita rapatin sih. Kalau kita soalnya emang motonya kalau nggak dia nggak bisa gitu. Kalau kita ya gitu ya nggak bisa. Ya semuanya kita maksimalkan supaya memang tidak hanya dipaksakan tapi bisa dinikmati betul gitu. Dan memang benar-benar bisa memberikan interpretasi yang baik, bisa menyuguhkan istilahnya mentransfer lah rasanya. Yang di Shan mau itu kan Lost in Harmony ini harus megah rasa, bukan tentang bentuknya, looknya harus megah, tapi rasanya tuh bisa tersampaikan. Experience-nya betul. Keren. Jadi mungkin guys kita tanggal 16 nih ya kan. Oke nih, segala persiapan udah dilakukan juga sama tim nih. Ya, kira-kira Kak Sarah gimana sih konser Lost in Harmony menurut Kak Sarah? Apakah yang paling dinanti nih yang ditunggu-tunggu saat konser itu apa? Yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya audiensnya ya. Penonton ya berikutnya ya. Pembeli tiket juga itu banget. Sama mungkin sponsor-sponsor juga masih kita tunggu. Masih ditunggu katanya. Baik. Ya sebetulnya tadi ya kalau apa yang paling ditunggu sebetulnya memang show-nya itu sendiri, acaranya sendiri, konsernya itu dan memang penyelenggaraan pelaksanaan yang sudah kita persiapkan dan harapannya semuanya lancar. Kami menunggu sekali kayak pengen banget gitu udah loncat ke bagaimana para penonton itu keluar dari sana gitu, keluar dari acara tersebut, apa sih yang akan dirasain sama mereka, gimana sih responnya, gimana bukan sih cuma cerita tapi rasanya itu gitu dan pengalamannya ya di konser itu. Cukup nggak sabar karena sebenarnya itu juga nggak sabar ya ngebawa ini gitu konsep-konsepnya detailnya karena kita udah 2 minggu ini ya intensif, bahkan yang kita bahas adalah show dan semua detail itu detik per detik yang kita siapkan. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi suguhan yang baik untuk para penonton sih gitu. Ini kayaknya menciptakan yang belum pernah diciptakan ya Chef? Iya juga sih ya. Benar ya? Pengembangannya secara aransemen musik yang pasti Chef udah siapinnya ya luar biasa lah sama tim musik ya dengan bandnya. Dan Tutis juga terlibat langsung untuk semua aransemen. Diajak juga Kak Afif yang Kak Afif itu juga salah satu mentornya kamu ya Shan ya. Dan teman-teman dari orkestra, semua elemen itu sudah dimasukkan. Bahkan sebetulnya mungkin kalau bisa kita spill bukan hanya 10 tahunnya Isyana yang akan dibawakan ke sini, tapi dari Isyan ya tadi ya, dari Isyan lahir udah jadi terpapar orang lahir di bidang Isyan langsung klasik kan. Jadi pas ibuku hamil kayaknya emang dari klasik ya. Udah didaftarin sekolah musik. Namanya masih dikosongin, orangnya udah didaftarin. Benar-benar sebuah revolusi anak musik banget nih kalau misalnya mau menciptakan generasi musik yang baru, mungkin calon bapak ibu ya bisa diikuti di jejaknya orang tuanya Isyan. Jadi elemen-elemen yang menggambarkan perjalanan Isyana dalam musiknya dari kecil sampai saat ini pun sebetulnya akan kita bawakan juga di konser ini. Bahkan bukan 10 tahun, sebetulnya mungkin juga 31 tahun Isyana. Karena memang zaman Isyana ya perjalanan musiknya kayak gitu. Oke, ya ampun terbang ya, emang mau fly high. Terima kasih. Emang itu gimmick biar nggak ngantuk guys. Gimmick terus. Oke, nih menjelang konser nih. Ceritanya kan tadi Kak Sarah mau mengajak teman-teman dan penonton ya
untuk membeli tiketnya. Iya dong. Kira-kira ada nggak sih penawaran menarik nih? Ada banget. Jadi ngerti katanya khusus nasabah BCA juga kan? Boleh deh. Spill nih. Boleh, nanti mungkin dibantu sama Mbak Enda juga. Boleh saya pinjam? Boleh. Jadi salah ya? Tapi salah. Bukan Mana nih? Tabnya mana tab-tabnya? Jadi kita menyiapkan, ini juga supported dari BCA, terima kasih banget dari BCA. Jadi kita juga menyiapkan harga spesial, di mana ini hasil kolaborasi kami, Lost in Harmony dengan BCA, sehingga kita memberikan harga spesial, potongannya sampai 500.000 untuk jenis tiket atau kategori apapun. Di sini kita ada beberapa kategori. Ada kategori yang pertama adalah Retros dan Harmony, itu juga sebetulnya kategori yang mungkin kalau bahasa umumnya VIP lah gitu, VIP karena memang apa sih yang membedakan kategori tersebut dengan yang lain? Sebetulnya kami selalu mencoba ketika membuat show atau konser di mana tempat yang atau posisi yang paling baik dan best view-nya, best experience-nya bisa dinikmati oleh penonton, dan disitulah tempat-tempatnya kategori Retro dan Harmony. Kemudian akan ada cat 1, cat 2, cat 3, cat 4, semuanya seated, jadi di tribun dan festival. Nah, promo BCA yang tadi saya sampaikan, diskonnya sampai 500.000 untuk kategori apapun. Lumayan, mumpung tanggal muda. Terus kalau diperhatiin juga kan ya, di Saraswati Stage itu suka nge-spill juga tuh promo-promo. Tentang promo gajian lah ya kan. Promo iya betul. Tanggal kembar. Ya, ada raffle meet and greet. Oh iya. Jadi selalu stay tune di Saraswati Stage dan atau Isyana Saraswati Instagram. Oke. Mungkin udah ada yang punya tiketnya? Kalau Dicek. teman-teman media harus datang dong. Salah satu yang Harus, kami masa tunggu juga dulu. ya teman-teman media semua. Yes. Oke, aku juga dengar nih katanya ada yang spesial. Ya kan? Yang spesialnya. Spesial Ada yang telurnya banyak kayaknya, paling banyak telur ini konser nih. Spesial semua. Di Isyana Saraswati Lost in Harmony Decade Live Concert, kira-kira boleh nggak nih di spill ke kita nih? Katanya ada apa sih? Selain itu keunikan, ada bintang tamu juga ya. Iya, Karena bertabur kayaknya bintang. bertabur bintang sih. Soalnya aku ngerasa banyak juga yang terlibat di dalam karir Isyana 10 tahun terakhir ini. Jadi beberapa aku ajak juga untuk mengisi dan mewarnai Lost in Harmony. Karena mereka juga bagian dari harmoni-harmoni tersebut kan. Nah, kita boleh sebut ya, Sar? Boleh dong. Boleh lah, udah waktunya disebut. Semua yang boleh disebut. Karena masih banyak lagi Banyak, sebetulnya. banyak mulu Kita nih. tetap sisakan misteri lah. Oh, Ada oke, ada misteri. Iya, sesuai sama salah satu lagu aku yang Misteri harus tetap konsisten ya di konsep itu ya. Jadi nggak semuanya aku spill, tapi ada GAC, Ada GAC, ada Afgan, ada Ya. Lady Pandugo, ada Dead Squad, ada Dead Squad, ada Vidi. Vidi, ada Mahalini, berapa ya? Ada yang kurang nggak ya? Ada tapi itu jangan sebut. Ya, ada lagi yang belum bisa disebut lah. Sama Kak Afri Priyatna, Ya, dan ada beberapa lagi yang yang akan menjadi kita nanti. Oke, ngomong-ngomong kolaborator, kayaknya kita boleh panggilin ya teman-teman Gace. ada Gamal Yel dan Oke. Ya, ini sayangnya Cantika lagi nggak bisa ikut. Iya. Jadi Jadi hari ini Iga ya, Isyana, Iga. Audrey Gamal. selamat sore. Ini gimana nih? Formasinya nih Bebas, kali ya. bebas. Kamu tenang aja dulu. Aku emang gini lagi. Oh, iya. Halo, selamat datang Gamal. Sore semuanya. Ini kemana yang satunya ini? Satunya udah ada jadwal dari lama gitu. Iya, jadi berhalangan. Gimana nih? Cerita-cerita sedikit waktu diajak, wah tiba-tiba jadi kolaborator gitu. Sebenarnya dari sebelum diajak jadi kolaborator aja waktu Isyana mengumumkan tanggal konser tanggal segini langsung kayak udah blok. Otomatis langsung blok, padahal belum kayak Pokoknya mau nonton ya? Pokoknya harus nonton soalnya. Support system ya. Emang kayaknya harus perlu gitu ya kan. Jadi pas diajakin ya senang banget kan. Maksudnya Coba cek jadwal udah aman. udah ada udah di blok ya, udah aman. Oh, udah tahu duluan.
Inisiatif nih. Tanggalnya emang dikosongin ya gitu. Kira-kira November nih 1 dekade kosongin aja ya gitu. Oke, Gamal dan Audrey, mungkin kita bisa cerita-cerita sedikit ya. Kalau kita lihat nih Gamal dan Audrey sudah mengenal Isyana kan cukup lama ya. Terus boleh nggak share dikit gimana perasaan atau gimana proses perkenalan kalian dan kisah-kisah pertemanannya sama Isyana selama ini? Kebetulan tadi kita berbahas ya. Jadi sebenarnya nanti ini bukan cuma 1 dekade karir Isyana, tapi juga 1 dekade. Pertemanan kita mau 1 dekade merayakan. Sama. Karena kita kenalnya juga beneran tahun 2014 karena waktu itu kita berada di label yang sama dan GHC waktu itu udah album 1 ya dan nanti Isyana lagi mau debut, jadi akhirnya waktu itu kita papasan lah di kantor waktu itu dan bersama kenalan juga dengan teman kita juga waktu itu ada Gita Gutawa ya. Pokoknya kita ingat ada buktinya bahwa ini foto pertama kita nih gitu, ada Audrey, Gamal, Isyan dan Gita Gutawa, kita 4 kita foto. Iya coba masih ada ya, ini ada sih. Di spill ya, udah di spill. Isyan tuh sekarang ada lagi ngeluarin program podcastan lah ya, tapi itu sebenarnya dialog dengan teman-teman yang ada dalam kehidupan Isyana. People in the Journey namanya, bisa dilihat di YouTube Isyana. Oke, dicek juga ya YouTube-nya ya, People in the Journey ya. Oke, untuk Gamal dan Audrey lagi balik lagi nih, boleh ceritain nggak gimana sih tanggapan kalian waktu pertama kali nih diajak kolaborasi di 1 dekadenya Isyana? Senang banget pastinya, dan kita 1 dekade kan waktu yang nggak singkat ya gitu. Jadi kayak pasti juga konsernya kan spesial banget dan kayak kita akhirnya ikut aja deh di sana mau apa, ya udah kita disuruh nyanyi ini, ya ayo. Mungkin aku penasaran sih dia mau nyuruh kita nyanyi lagu apa waktu Ayo, apa ya kira-kira dia yang akan diajak lagu apa nih gitu, dan akhirnya kita udah tahu tapi ya gitu ya. Gak boleh di-spill lagian kan kalau ngeliat lagu-lagunya Disha juga tiap albumnya warnanya beda-beda ya kan. Ini cukup menarik juga nih, kayaknya bakal nyebrang banget nih sama GHC ya. Iya nggak sih? Atau gimana? Atau warnanya kira-kira bisa di-spill nggak? Atau tetap jadi surprise nih? Yang GHC mungkin nggak orang expect nyanyi itu, tapi nyebrang banget enggak, karena aku pengen tetap mengedepankan rasa GHC-nya. Karena mungkin orang nggak terlalu expect bisa iya, Bisa nggak kepikiran ya dia bawain itu nantinya gitu kali. Mungkin ya. Kepikiran ya hebat aja kalian. Oke, bisa diceritain juga nggak sih proses kreatif atau momen berkesan selama persiapan konser ini? Sebenarnya kalau kitanya sendiri ya palingan ya GHC kan harmonisasi dan vokal grup ya, jadi ya udah kita gimana membawakan lagu GHC versi vokal grup, dan mungkin nanti juga ditunggu aja gimana sih kalau Isyana ada di dalam vokal grup. Iya benar kan? Jadi bertukar peran, saling di challenge sebenarnya. Seru sih, kemarin udah latihan juga. Oh udah mulai latihan ya persiapan ini. Jadi kita akan latihan lagi. Terus berlatih sampai dapat 16, ayo semangat. Nah, ada kejutan apa lagi sih khusus yang mungkin akan diberikan ke penonton nantinya dari GHC mungkin? Tuh banyak sih sebenarnya. Pasti akan mengejutkan sekali. Dan gimana dari kemarin latihan tuh ada kira-kira ini Sebenarnya satu lagu kan? Iya, kayaknya GHC itu cuma kayak bagian kecil juga dari konser. Sebenarnya aku lebih penasaran kayak the whole show-nya akan jadi seperti apa, karena aku pun belum kayak tahu kan tiap treatmentnya ada apa gitu. Pasti ada segmen-segmennya. Terus tadi pagi Isyana katanya habis melakukan sesuatu yang kayak kita kayak gitu. Jadi ya cobain treatment yang jauh di sana tersebut. Tersebut di Bogor itu ya namanya. Jadi kita pun penasaran sebenarnya. Udah mau show-nya jadi kayak apa? Sebenarnya kita nggak mau terlalu nanya-nanya karena kan pasti udah sibuk dengan persiapan. Jadi kita nikmati aja. Jadi jangan dilewatin. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk GHC. Oke, sekarang balik lagi ke Isyan nih. Isyan,
bisa nggak sih ceritain proses kreatif atau momen berkesan nih selama persiapan konser ini? Persiapan secara kreatifnya sih sebenarnya banyak ya, udah lumayan panjang sih. Sebenarnya dari akhir tahun lalu tuh aku udah mulai memikirkan konsepnya seperti apa. Kira-kira kalau bikin konser satu dekade tuh kurasinya kayak apa, bentuk flow-nya seperti apa. Karena ya itu tadi warna-warni banget kan aku setiap album. Tapi gimana ya caranya album 1 sampai ke 4 ini bisa di package menjadi satu show yang punya rasa yang sama, yaitu Isyana Sarasvati di Isyana yang sudah melewati proses pendewasaan gitu ya, bukan hanya dari musiknya tapi segi pribadinya juga. Akhirnya sekarang aku sudah kepala 3 lebih gitu ya, gimana sih aku tuh mengkurasi dan membuat semua itu menjadi Isyana yang sekarang, rasanya tuh gitu aku pengennya. Terus apalagi ya, kurasi musik, terus aku juga membuat beberapa narasi yang sebenarnya untuk mempermudah tim-tim aku, jadi tim kreatif, tim produksi dari Sarah segala macam tuh aku kasih narasi, kayak narasi tentang Isyana di 2024 seperti apa, narasi tentang Lost in Harmony, kenapa Lost, kenapa In, kenapa Harmony, bentuk panggungnya kayak gini tuh kenapa, warna yang pengen aku highlight tuh ini color palette-nya kenapa, itu tuh aku tulis menjadi narasi. Jadi aku bagiin semuanya. Ya, jadi kita waktu awal mau memulai kreatif, ya aku minta sama Isya, kamu coba narasi deh biar bisa kita baca terus, supaya jadi guide ini pegangan manualnya sebetulnya. Buku manualnya ya, Buku manual. Kira cuma beli mobil baru aja. Nah, Isyana juga ada Isyana juga ada manual buku. Kalau bingung nanti ya. Benar. Apalagi tadi kan kebayangin katanya tiap hari selalu kepikiran yang baru dan segala macam. Kalau nggak ada manual booknya repot juga ya buat ngeremnya ya. Jadi kalau ada perubahan-perubahan tuh minor lah. Ya. Atau juga pasti selalu harus terbuka dengan perubahan, karena kan ya akan beda banget tuh sama di lapangan. Betul. Jadi kita juga semua udah mempersiapkan diri kita satu tim untuk kayak melakukan adaptasi secara spontan. Ya, karena kita nggak pernah tahu obstacles yang ada. Maunya kayak gini tapi nanti di lapangan berbeda, itu kita harus siap. Ya, Karena yang konstan dalam perubahan itu adalah konstan dalam hidup adalah perubahan. Kita harus selalu siap dan ada. Benar. Tepuk tangan dulu dong buat Isyana Sarasvati. Oke guys, yang Indonesia. Iya. Isyana menuju Indonesia. Ya. Nggak pakai angka deh gue deh. Takut salah ngomong. Oke teman-teman, Isyana menuju tanggal 16 November. Pokoknya sih didoain teman-teman media juga Isyana sehat, timnya juga sehat semua ya kan. Ya, tim juga sehat ya. Iya pastinya. Di sini banyak tim-tim yang sudah ini dari tadi makanya masih mendetailkan teknis tuh ada di belakang guys kalau mau lihat bocoran dari tim produksi ya. Ya. Oke nih, Shan balik lagi. Kalau untuk kegiatan khusus yang diberikan ke penonton tuh apa sih Shan? Khusus Apa? Kegiatan. Oh kejutan. Kalau kejutan sih kita ya tadi ya udah disclose banyak juga, dari kolaborator pun juga treatmentnya tidak akan terduga juga sebetulnya. Jadi banyak sekali sebetulnya kalau bicara kejutan. Kita juga mungkin kalau sekarang kita udah sering menyiapkan itu udah banyak dibahas dan lain-lain. Buat kita udah kejutan lagi sebetulnya, tapi buat penonton seperti itu hal-hal yang banyak hal baru yang akan dialami oleh penonton semua nanti di sana gitu. Dan experience-nya pun juga kita mulai tidak hanya di whole show saja, tapi kita upayakan semoga bisa kita maksimalkan untuk memberikan experience dari awal penonton masuk ke area Istora sampai nanti akhirnya mereka menikmati konsernya. Itu Yang spesial konser juga pasti ya spesial. Kenang-kenangan. Akan ada edisi artikel-artikel baru yang akan keluar dan banyak sekali. Akan ada teman-teman kolaborasi yang tadi instalasi dan multimedia, visual artist, semuanya juga lagi kita maksimalkan. Semoga bisa banyak yang terlibat. Banyaklah yang terlibat sebenarnya teman-teman kreatif semua di sini ya. Semoga bisa dimanfaatkan lah ruang ini atau wadah ini gitu. Oke. Menarik ya. Apalagi merch cuma disiapkan khusus 10 tahun nih.
Karena 10 tahun gak bakal 2 kali 10 tahun ya. Jadinya 20 tahun namanya. Amin dulu ya. Nanti 11 tahun dulu lah. 11 tahun dulu aja. Berarti tiap tahun 6 tahun bikin celebration ya. Kalau siap, aku mah ayo aja ya. Asal ada waktunya ya, Chef ya. Ada waktunya ya. Lirikannya bikin deg-degan nih kalau dari gitu. Oke, nah selain kolaborator yang keren-keren nih, apa lagi nih yang bakal ada di konser perayaan 1 dekade ini, Chef? Siapa lagi ya? Siapa lagi dan apa aja gitu? Tadi aku cerita teman-teman yang singgah ya di 10 tahun di sana tuh yang ada di dalam prosesnya, dan juga family juga ada, keluarga. Family karena sebenarnya keluarga aku berperan sangat penting dalam pembentukan seorang Isyana hari ini gitu ya. Ibu aku yang memperkenalkan diri aku musik, suami aku yang nemenin, tahun ini aku sama suami aku kenal 17 tahun. Jadi dia itu sweet 17 lebih lama dari karyaku ya. Ya, jadi dia pasti akan ada. Dia juga ada, ibu bapakku ada, kakakku ada. Jadi dia akan terbang dari New Zealand buat ada dan hadir meramaikan tentang konsernya. Seru banget. Ya, jadi semua yang ada bisa sebenarnya aku libatkan sih. Betul. Karena tadi ulang nggak bisa diulang kan 10 tahun. Iya, Nggak bisa diulang kecuali jadi 20 tahun nanti. Amin, Amin ya. Oke. Dan ada juga maksudnya yang support kami juga ya dari I4T, dari BCA, dari Pucuk Harum, Bayu, ada Lokosense. Jadi nanti mungkin teman-teman akan bisa menikmati apa namanya sensasi-sensasi fragrance di konser di sana juga. Kemudian kita disupport juga oleh Indonesia Kaya, luar biasa lah, tepuk tangan buat para supporter kami. Ada Pucuk juga kalau lihat di belakang. Ada tuh. Dari catatnya, bukunya Syah. Moga-moga nanti tanggal 16 makin bergera. Ada tiga deret ya. Amin lah. Siapa tahu sih. Amin. Kita doain aja kalau gitu. Oke nih, mungkin teman-teman nih kalau kita dengar dari spoilernya kan sangat menarik gitu. Sayang untuk tidak hadir dan sayang banget juga kalau misalnya melewatkan konser ini. Selain dibawa ke perjalanan 1 dekade Isyana, kita juga disuguhkan kolaborasi yang pastinya sangat spesial. Gak terasa nih, hitungan minggu lagi teman-teman semuanya, kita akan sama-sama menyaksikan Isyana Sarasvati Lost in Harmony A Decade Live Concert. Buat teman-teman yang penasaran, bisa banget dapetin tiketnya di isyanalostinharmony.com. Betul. Dan Jangan lupa ada harga spesial. harga spesial nih untuk promo dan khusus nasabah BCA yang general sampai potongan 500.000. Pokoknya cek aja at Isya Sarasvati Stage ya. Sarasvati Stage. Terus Isyana sama Sarasvati. betul. Nanti di situ ada informasi-informasi atau apa sih yang menarik ya promonya, spoiler, Update terkini juga ada semua. sama ngeliatin Isyan juga ganti filter apa lagi selain jadi apa ceplok ya kan Chan. Kalau gue lihat gitu brokoli ya kan. Pokoknya Isyan kalau udah pakai filter siap-siap aja, jangan-jangan tuh isinya promo. Ya. Supaya lebih menarik. Benar-benar. Oke, baik nih. Karena di sini juga kita udah berkumpul sama rekan-rekan media, kan berarti saatnya teman-teman media juga untuk diberi kesempatan bertanya-tanya nih. Kita buka sesi Q&A ya buat rekan media yang ingin bertanya, persilakan kita buka 3 penanya yang pertama. Silakan. Perkenalkan nama dan medianya. Selamat sore, saya Astrid dan Independent Observer. Media kita didistribusi ke kedua besar ya. Jadi mau tanya buat promotor nih, promotornya jangan dulu. Promotor ya dari Retros Entertainment. Terus Iya. strategi. Saya lihat nih yang Thunderbird udah sold out semua ya. Iya. Terus strategi apa ini masih 2 minggu ya? Karena kita sering bekerja sama dengan promotor lain gitu. Kita sering 2 minggu sebelumnya itu kita tiba-tiba di kontak untuk media partnership itu setelah saya cari put Oh iya. dan sekarang 2 IPA besok ya itu kita bantu selalu gitu. Apakah ada strategi apa untuk ini masih ada ya? Saya lihat tiketnya agak lumayan tinggi ya. Dan saya nggak membandingkan dengan konser luar ya. Saya lihat Mbak Isyana di Thailand keren banget.
Sampai di Senayan ini. Wow, ini pokoknya keren banget ya. Kayak fanatis banget ya pokoknya. Udah, saya nggak modal untuk penampilan Mbak Isyana, nggak diragukan lagi, keren banget. Dan strategi apa dari promotornya untuk nge-push dua itu masih ya? Betul. Karena saya lihat tiketnya agak lumayan tinggi. Iya, betul. Persaingan promotor ini tiap Iya, minggu luar biasa. luar biasa. Iya. Mau ada konser banyak sekali. Betul. Thank you, itu aja. Terima kasih. Ya, sebetulnya kalau untuk strategi atau promosi sampai saat ini setiap harinya kami nggak lepas untuk melakukan kegiatan. Mbak Astrid, banyak sekali sebenarnya kami siapkan, termasuk bagaimana kami juga menyiapkan dialog-dialog untuk membuat teman-teman tuh ke-spill atau attracted ya terhadap rencana konser ini. Makanya sebetulnya bentuk-bentuk konten persiapan itu pun juga kami pecah-pecah di sosial media untuk supaya teman-teman punya bayangan sebenarnya apa sih yang kenapa sih harus datang ke Lost in Harmony gitu. Dan sebetulnya secara promotion pun juga kami dibantu tadi oleh BCA untuk bisa memberikan potongan harga untuk tiket, dan segala activity marketing di digital pun juga tetap kami lakukan, dan tentunya kami kerjasama dengan beberapa pihak-pihak seperti sponsor-sponsor, kemudian para media tentunya. Nah, Isyana kemarin juga sempat bikin activity lah, bikin activation dengan teman-teman dari content creator gitu ya, untuk sebenarnya memberikan awareness dengan cara masing-masing gitu, dengan style-style yang juga lebih kreatif gitu. Karena sekarang betul kata Mbak Astrid juga, persaingan dari event dan konser itu memang tinggi sekali gitu ya, tapi kami tetap maksudnya memaksimalkan apa yang bisa kami lakukan, dan percaya bahwa sebetulnya kami nggak takut untuk memberikan harga tiket tersebut, karena paling tidak dari teman-teman yang akan hadir ke konser mungkin akan menganggap bahwa tiketnya juga kemurahan gitu ya. Gitu. Jadi ya memang pasti akan ada gamblingnya sedikit gitu ya, tapi itu yang kami lakukan dari beberapa tahun yang lalu. Ini pun juga sebenarnya ada part dari edukasi dari kami juga untuk akhirnya ya, maksudnya bisa mendeliver sesuatu yang sesuai dengan apa yang mereka sudah spend juga gitu. Early bird itu yang kami keluarkan hampir 20% dari total tiket ya. Early bird ya? Ini sih berjalan terus ya Mbak ya, tapi masih lumayan lah Kak. Lumayan. Lagi kami maksimalkan, doain Mbak Sri, bantu-bantu mungkin buat dari kedutaan besar dan lain-lain harus hadir. Media partner boleh, karena sebetulnya kami juga pengen sekali kalau misalnya hadiah Bapak Duta Besar bisa hadir dengan senang hati. Ini dari Indonesia mungkin mau dibawa ke negara mereka yang lain, monggo. Dari yang lain, tanya. Oke, lanjut mungkin. Nama dan medianya Mas ya? Saya Dito dari Australia Instagram. Saya mengucapkan selamat maksudnya. Satu dari saya sih, ini kan sebuah momentum ya, 10 tahun ya. Apakah nantinya akan diberikan album live untuk live dan mix audio maupun videonya dari sini. Terima kasih. Mau sah, iya, nah tapi bicara dokumentasi itu pasti selalu kami siapkan. Jadi audio maupun video itu akan kami rekam, akan kami record semuanya, dan dokumentasi live ini mungkin nanti akan diolah untuk pada waktunya akan kami ini juga yang akan kami publish juga. Itu cita-cita sih. Nambah lagi. Nambahin Saya siapa yang memang mau mau sih? sih. Kalau niatnya ada, agendanya sudah masuk ke dalam agenda, yang nanti ya cara teknis Semoga dan lancar. lain-lain lah. Betul. Amin. Tinggal dipupuk aja punaknya saya ya. Kalau rilis fisik nggak menurut Mas? Harusnya kalau buat Harusnya ya? buat pasar item ya. Ya, bikin DVD-nya ya. Ini udah nggak ada yang punya DVD player. Ini yang mungkin. Kami bisa promosi ya. Ini udah namanya Ya. tuh. Collectible item sama kayak Iya, sudah kami persiapkan juga untuk itu. Oke. Mantap, udah siap ya. Udah terjawab ya Mas ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih dari teman media, mungkin silakan. Jangan lupa nama dan medianya disebutkan ya. Silakan. Ya, halo, saya salah satu dari popoma.com. Sebelumnya, selamat ya Kak Isyana atas 10 tahun berkarya dan udah bikin konser tunggal juga. Aku sebenarnya salah satu penonton
dari karya-karya Kak Isyana. Selain suara yang bagus, aku tuh juga sering nunggu-nunggu gitu loh, stage apa lagi nih yang bakal disajiin gitu kan, suka beda-beda dan unik gitu. Nah kira-kira di konser tunggal gitu Kak Isyana bakal ngadain stage apa aja gitu, bisa nggak sih dibocorin sedikit aja biar teman-teman ini penasaran dan jadi pengen ikut nonton gitu, karena selain dengar suara tuh pada tertarik juga dengan stage Kak Isyana, terutama ini kan banyak teman-teman Kak Isyana juga yang pada ikut, kan biasanya kalau ada teman dulu tuh kayak menarik banget nih Kak Isyana gitu. Terima kasih. Wah, itu yang baru dicobain tadi di Bogor adalah bagaimana membawa Isyana ke atas lebih tinggi. Itu salah satu ya? Ya, itu salah satunya. Terbang ya? Terbang. Cita-cita aku juga, pokoknya bilang sekarang kayak aku yang di bagian ini lagu itu mau terbang. Pengen pakai flying fox tadinya Mbak ya? Iya, tapi gimana coba? Bentar. Nanti kan di lagu apa berarti ya? Iya, nanti kan di lagu apa terbang. Iya. Ada jawab juga kita ada. Ada, oke. Ada kolam juga. Itu saya pulang. Please, jangan sekarang semua. Kalau banyak banget. Ya, itu salah satu. Sebenarnya gini ya, stage act yang saya bilang mungkin tekniknya atau teknisnya cukup kompleks itu akan ada beberapa beberapa treatment yang akan kami buat berbeda gitu. Nggak mungkin nggak cuma main ke atas, tapi mungkin ada yang muter-muter, mungkin ada yang terbang, ya kita mungkin nanti bisa saja terjadi di closing harmony. Lebih ke unsur-unsur ya, ada air, udara, gitu kan, gimana tuh? Ada api. Korgi ya? Kalau begitu. Terus kayak bikin wahana kalau gini. Experience tuh maksudnya bau gosong tadi. Aduh, tapi maksudnya emang kayak masuk wahana sih. Iya, karena kan aku emang anaknya tuh explore banget, eksploratif. Terus kemudian aku tuh suka banget dengan wahana. Jadi ya itu kan personal ya buat aku. Jadi aku pengen teman-teman yang datang ke sini tuh benar-benar mengenal aku lagi lebih dalam gitu kan. Jadinya akan tergambarkan seperti itu sih konsernya. Isi kepala aku aja sih yang mungkin selama ini berbedanya kalau nonton aku di festival gitu ya, itu kan kita harus tetap adapt sama bentuk panggungnya, kita nggak bisa 100% menjadi diri kita kan. Tapi kalau ini bangun panggung sendiri, bentuknya aku mau gini ya, bagian ini bisa buka gitu ya, kenapa bla bla bla, itu maksudnya aku bisa benar-benar sesuai sama apa yang aku inginkan gitu. Jadi kita nggak usah ada layarnya berapa kali berapa. Ini kayak aku maunya laris ini gitu. Orkestranya ditaruh di sini, choirnya di sini, lagu di sini, choir kemana. Terus bagian yang ini panggungnya muter ya. Nah itu kayak titik itu kan kayak muter, dia mau muter gitu. Gimana tuh ya? Tapi bisa akhirnya. Wes, gokil. Penasaran sih. Kalau yang masuk wahana, Gimana? kayak masuk wahana tuh. Kalau Isyana ngasih wahana, yang nonton mudah-mudahan bilangnya wah ini gitu. Isyana ngasih wahana ini, yang nonton wah ini gitu ya. Oke. Mungkin Audrey sama kamu udah sempat pernah nonton konser yang sebelumnya kan ya? Bener nggak sih di wahana? Gimana? Benar. Experience. Ya maksudnya udah 10 tahun ya kita bersama dengan Isyana, kita tahu bagaimana absurdnya isi kepala Isyana. Jadi ya ini kayaknya keabsurdan Isyana dan kreativitas dan imajinasi Isyana dijadikan sebuah show, dijadikan panggung. Kan bukan cuma panggungnya yang muter, penontonnya juga muter. Bisa jadi. Kita nggak pernah tahu kan? Wahana ada kursinya gitu kan. 4D. Pengennya mah gitu ya. Lagi-lagi tetap realistis ya. Ini pelajaran air. Waduh, seru. Oke, mungkin saya kasih satu kesempatan lagi untuk teman media yang mau bertanya sama Isyan atau Sarah atau teman-teman GAC. Silakan. Satu orang lagi mungkin yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Mic-nya. Nama dan medianya silakan ya. Silakan. Halo semuanya, saya Raffi dari Medcom.id. Mau nanya Kak Isyan sih, kalau di platform sebelumnya tuh kalau nggak salah Kak Isyan sempat mention tentang lagu baru itu, kira-kira bakal ada lagu spesial nggak di konser ini dan udah persiapannya sejauh apa? Terima kasih. Oke, jadi
sebenarnya lagu baru itu akhirnya kita jadiin tim song konser. Ya. Tapi akan kita rilis secara official itu setelah konser. Jadi sebenarnya itu bagian dari spilling ya. Spilling the tim song. Teaser. Ya, teasernya. Tapi nggak akan kita perform secara full ya di konser. Tapi setelah itu akan kita rilis. Ya. Namun sebelum 16 November akan ada sebuah lagunya bilangnya apa ya, hasil kolaborasi aku yang akan aku rilis yang versi aransemen tersebut akan dibawakan di konser. Ya gitu. Jadi lagu aku yang udah ada dari album Isyana akan dibuat versi baru. Ya. Itu khusus untuk ditayangkan pertama kali di perform pertama kali di Lost in Harmony. Jadi akan ada rilisan terbaru dari lagu lama Isyana yang sudah rilis berkolaborasi. Jadi nanti ini sebenarnya ketika lagunya rilis akan tahu juga bahwa akan ada kolaborator lain selain yang kami sebutkan di konser. Ya, sebelum konser ya kita rilisnya. Jadi kayak soalnya lagunya kan udah rilis dari tahun yang lalu kan. Ya, tahun lalu. Kalau lagu baru yang tadi Isyan sempat mention tentang theme song. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh melihat teaser yang ada di video teaser yang ada di Instagram Isyana, sebetulnya itu juga teaser lagu baru Isyana yang mungkin akan kami rilis setelah konser. Wow. Udah ada yang nyadar loh, Isyana Nation tuh luar biasa ya. Di YouTube tuh nanya ini lagu apa ya, lagu siapa ya, tahu kan ya, ini lagu baru nih gitu. Iya tapi nanti. Iya, sabar ya. Konser dulu dong gitu ya. Oke, Syah, mungkin ini ada pertanyaan juga nih. Konser Lost in Harmony dikatakan sebagai konser perjalanan 1 dekade katanya ya. Dari Isyana Sarasvati dan berbagai penampilan yang akan disuguhkan juga, apakah ada lagu yang memiliki cerita atau makna mendalam bagi Isyana yang akan di-highlight di konser ini? Wih, itu semua sih, karena emang apa yang aku ciptakan itu sesuai sama fase hidup yang aku alami. Kayak album 1 judulnya Explore, karena itu Isyana muda bereksplorasi. Terus habis itu album kedua Paradox, ketiga Lexicon. Jadi emang semuanya punya cerita yang mendalam, karena betul-betul menggambarkan Isyana di saat itu. Gitu. Semua sih. Semua. Bahkan yang mungkin teman-teman juga, dan sebenarnya gini, semuanya lagu-lagu Isyana itu kami treat adil. Setiap setlist tersebut itu kami treat adil, karena kita nggak mau bicara bahwa ini lebih hits, ini tidak hits, enggak, tapi justru semua karyanya itu spesial sehingga semuanya harus disuguhkan dengan cara yang terbaik. Mungkin di sini juga nanti yang akan memberikan jawaban, oh ternyata Isyana gak berubah, Isyana tetap Isyana ya, Yeah, karena orang kan ada juga mungkin yang bertanya-tanya, kok Isyana sekarang warnanya berbeda, hitam merah gitu, kalau dulu mungkin warnanya lebih biru, kuning, pink, fuchsia gitu kan. Tapi bertumbuh ya, manusia kan selalu berevolusi. Betul. Iya, betul adanya. Ya, makanya kita rangkai, kita ramu di konser ini dari trailer ini untuk justru juga menunjukkan ke siapapun nanti yang akan menonton bahwa Isyana tuh bukan tentang berubah, tapi ini evolusinya yang kami bawakan secara utuh, komplit, menjadi satu kesatuan sebetulnya. Jadi nggak ada lagi, mungkin mudah-mudahan tidak ada lagi yang bilang oh Isyana yang dulu dan Isyana yang sekarang, tapi this is Isyana, this is Isyana. Oke. Erastur lah ya, Erastur. Bener ya. Per era semuanya. Oke. Terima kasih, mungkin sudah cukup menjawab juga, sudah cukup banyak bercerita juga bagaimana nanti tanggal 16 apa saja yang akan menjadi kejutan-kejutannya udah di-spill. Kalau